Hai guys, saya kembali lagi. Saya sudah lama tidak buat video ya guys. Itu dikarenakan kita lagi sibuk mau fokus program bayi tabung. Jadi program bayi tabung kita belum selesai sih, masih ada kelanjutannya di bulan 4. Nanti kita Suzukeru atau melanjutkan program bayi tabungnya, yaitu transfer embrio pada bulan 4 atau bulan 5, begitu sudah dibuat schedule-nya. Makanya saya lama tidak buat video. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai syarat perpanjangan paspor. Nah, untuk perpanjangan paspor, kebetulan paspor lama saya itu masa berlakunya bulan 4 tanggal 12 tahun ini. Oke, jadi saya harus memperbaruinya. Kebetulan saya memperpanjangnya bulan ini ya, tanggal 7, karena kebetulan suami saya juga libur. Jadi kita pergi ke sana. Nah, sebelum saya pergi ke sana, saya email dulu ke konsuler mengenai rencana saya untuk pergi ke KBRI Tokyo. Nah, karena di sini kan masih corona, karena ada lockdown juga, saya email dulu ke mereka apakah harus membuat jadwal ke KBRI atau tidak. Ternyata saya dapat email balik, mereka bilang tidak perlu, langsung datang saja. Nah, di situ juga di dalam email itu juga ada syarat-syarat yang mereka beritahu kepada saya. Nah, syarat yang pertama itu paspor asli dan fotokopi paspor halaman kedua itu dalam kertas A4. Itu difotokopi paspor lama kita ya, yang ada informasi pribadi kita di halaman 2. Nah, kemudian syarat nomor 2 itu fotokopi Zarukado depan sama belakangnya, itu di kertas A4 juga. Kemudian yang ketiga itu foto, 1 lembar pas foto 3x4, itu nanti ditempelkan di formulir yang akan kita download. Nah, kemudian biaya paspornya itu 3.250 yen. 3.250 yen ya, untuk biaya paspor, pembuatan perubahan paspor lah. Yang kelima itu kita unduh formulirnya yang ada di website KBRI, kita unduh di situ. Kemudian tadi kan di syarat ketiga ada foto 3x4, nanti setelah kita isi formulirnya kita tempel foto 3x4. Nah, kebetulan kemarin saya belum sempat menempelnya. Jadi saya bawa berkas itu, belum saya tempel foto saya. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita disuruh bawa letter pack yang warna merah ke sana, terus nanti kita tulis itu nomor Yubinkyoku kita, kemudian alamat kita, terus nama kita. Nanti yang bagian bawahnya itu orang petugas KBRI yang menulis. Nah, setelah itu kita berangkat dari sini itu jam 7 sama suami naik bus. Kita itu ke stasiun naik kereta api. Kita berangkat jam 7, kita sampai di sana sekitar jam 9 lebih, 9.30 atau 9.45 gitu, karena agak jauh apartemen kita ke kedutaan KBRI. Nah, setelah sampai itu pas pula sebelum hari kita berangkat itu saljunya turun tuh ya. Kalau tidak salah itu hari Kamis salju turun, kemudian kita berangkat hari Jumatnya. Nah, di situ ketika kita mau pergi ke KBRI, kita lihat di depan pada pejalan kaki pada berjatuhan karena licin. Nah,
Setelah sampai ke KBRI, ada petugas, karena saya juga baru pertama kali, jadi saya tanya petugasnya kalau saya mau memperpanjang paspor saya. Nah, di situ saya dan suami dipisah. Suami disuruh ke waiting room menunggu saya, dan saya ke tempat pembuatan paspor. Nah, setelah itu saya kasih dokumen-dokumen yang saya bawa, Nah, saat itu foto saya belum saya tempel. Terus saya bilang sama bapaknya, "Pak, foto saya belum saya tempel tuh." Nah, bapaknya, "Dia tidak apa-apa," katanya begitu. Jadi saya ngasih formulirnya itu tanpa foto saya ya. Jadi saya serahkan, kemudian di situ saya nomor 2. Nomor 2. Pelayanan paspornya dimulai kalau tidak salah pukul 10 ya, dimulai jam 10. Nah, di situ tuh saya nomor 2, ada nomor 1 mbak-mbak di sana. Saya ketemu sana, dia nomor 1 dan saya nomor 2. Itu cepet banget sih. Kurang lebih 3 menit kita dipanggil. Setelah nomor kita dipanggil, kita foto. Setelah foto kita sidik jari. Setelah itu kita kasih letterpad kita. Kemudian nanti setelah kita memberikan persyaratan itu ke petugas, nanti kita disuruh membayar. Ada di situ nanti mesin pembayaran untuk paspor. Nah, di situ kita masukkan dulu uang 3.250-nya itu ke dalam mesin. Setelah itu kita tekan nomor 1 pembuatan paspor. Nah, setelah itu kita dapat resitnya. Nah, nanti yang satu untuk kita, yang satu lagi dikasih ke petugasnya. Nah, setelah saya kasih letter pack sama resit pembayaran paspornya, ya udah, nanti kata mbaknya selesai sekitar 2 minggu. Kalau tidak datang juga tolong hubungi, kata mbaknya gitu ya. Jadi ya sudah, kita pulang. Dan tidak sampai 2 minggu saya sudah kedatangan paspor baru. Nah, paspor lama kita sama paspor baru itu nanti datang barengan. Terus mereka kasih lubang begini, kasih tanda-tanda begini bahwa ini paspor lama dan tidak dipakai lagi. Nah, ini paspor baru saya. Di dalam letter pack yang kita kasih itu tidak sampai 2 minggu dia sudah datang. Ini paspor baru saya itu sampai masa berlakunya Januari 2027. Cuman ini kan kalau paspor Indonesia itu perbedaannya 5 tahun ya, masa berlakunya. Kalau suami saya karena paspor Amerika, saya lihat 10 tahun. Padahal dia yang pertama kali urus paspor, tapi masa berlakunya panjang, 10 tahun. Ya gitulah guys. Untuk masa corona kasusnya yang terinfeksi masih tinggi ya guys. Jadi belum tahu kapan bukanya Jepang. Ya, untuk kali ini sekian dan terima kasih saja. Nanti saya buat cerita mengenai program bayi tabung di Jepang, berapa biayanya ya guys. Okay guys, see you next video. Thank you. Oh yeah, don't forget like and subscribe or share. Okay, bye.